Pasca sidang, Vena Melinda mendatangi sang suami yang tengah diwawancara wartawan. Dengan penuh emosional dan menangis, Vena menyanggah semua omongan suaminya. Benarkah Vena dan Ivan memang sudah tidak bisa dipersatukan lagi? Benarkah pula sang suami ingin menguasai harta gono gini Vena, termasuk mobil Alphard? Kisah pilu di ambang perceraian pekan ini bergulir kembali dari biduk rumah tangga pasangan Vena Melinda Ivan Fadila yang terhuyung-huyung menjelang karam. Kemarin usai sidang keempat yang memproses gugatan Vena Melinda, pemandangan panas bergolak di halaman gedung pengadilan. Vena seperti naik darah melihat Ivan yang tengah diwawancarai awak media. Ia pun mendekat dan ikut mendengarkan ucapan-ucapan Ivan kepada wartawan. Suasana pun menjadi tegang. Melihat gelagat tak menguntungkan, Ivan pun pergi meninggalkan awak media yang masih mengerubunginya. Maka meradanglah Vena yang sempat mendengar apa yang diungkap Ivan kepada media. Dari awal, kalau gugatan ini Anda tarik, silakan kita berdamai. Ya resiko akan ditonton karena public figure sama-sama kan gitu. Masalahnya. Ya. Mulai ada aktivitas Saya kira itu belum masalah. Ya. Oke lah, sudah. Oke. Oh iya ya. Sudah. Mau bantah lagi. Saya nggak nyangka Mas bisa lihat kuasa hukum saya yang dulu. Sampai saat ini Mas bisa lihat kuasa hukum saya yang sekarang. Semua perempuan, semua masih menyanjung hak-hak. Bagaimana cara kita menjaga perasaan orang lain. Tapi Mas bisa lihat nggak tadi pengacaranya teriak-teriak seperti ini kayak di pasar. Seperti ini bukan pengadilan agama. Seperti ini kayak tawuran antar apa? Antar suku, antar daerah. Yang begitu cywarnya begitu kencang terasa. Vena meradang karena artis yang juga anggota DPR ini merasa Ivan dan pengacaranya bukan hanya menyudutkan dirinya, tapi juga merampas haknya bertemu kedua buah hatinya yang kini ada di tangan Ivan. Menurut Vena, Ivan sengaja menghasut buah cinta mereka sehingga tidak mau lagi bertemu Vena. Tapi Ivan menangkis, bukan karena dirinya melarang anak-anak bila mereka menjauh dari Vena, tapi karena ulah Vena sendiri. Saya ibu kandungnya, saya bukan teroris. Saya bukan maling, saya cuma pengen berkunjung sama anak saya. Hanya pengen masakin, saya tahan 3 minggu, saya nggak ngomong lewat media. Saya diem karena saya sayang luar biasa sama Vera Lamatala. Nggak mau saya bebankan dengan kita perang begini. Tapi apa daya saya perempuan. Sekarang udah zaman komunikasi, canggih ya. Anak-anak itu punya telepon masing-masing. Bagaimana mungkin Mas Ivan melarang ibunya berkomunikasi dengan anaknya? Tapi kalau anak-anaknya tidak mau berkomunikasi dengan ibunya, ya jangan salahkan bapaknya. Yang jelas gini loh, yang saya buat hanya ingin bagaimana kira-kira anak itu merasa nyaman dalam situasi seperti ini, gitu aja. Jadi saya selalu bilang sama mereka, saya sayang sama kalian, mamamu juga sayang sama kalian, begitu juga sebaliknya. Saya hanya bisa melakukan apa yang sebanyak mungkin dekat dengan mereka yang membuat mereka menjadi nyaman. Saya sekarang harus berjuang. Untuk apa? Karena saya perempuan. Meskipun saya perempuan, saya nggak takut. Karena saya tahu anak-anak saya adalah hal yang paling penting. Nah kalau hal tersebut tidak membuat mereka nyaman, itu pasti akan saya lakukan gitu loh. Apa yang buat mereka tidak nyaman, itu akan saya perbaiki. Saya juga ingin anak-anak dekat dengan kita berdua. Buktinya adalah pada saat saya kembali ke rumah waktu itu atas permintaan anak yang kecil. Itu juga tujuannya salah satu adalah seperti itu. Kita bisa sama-sama, bisa komunikasi sama anak-anak. Tapi kan yang kejadian selama kita di rumah justru hal yang tidak baik. Mereka masih anak-anak yang melihat hal-hal seperti itu, saya pikir daripada merusak jiwa psikologis mereka, lebih baik kita hindari. Makanya saya keluar lagi.
Dan anak-anak juga ikut saya. Cinta yang dirajut Vena dan Ivan selama 17 tahun kini seakan tak ada indahnya lagi. Sidang mediasi yang bisa menjadi jalan untuk berdamai telah mereka lewatkan. Seakan menutup pintu untuk berdamai, kemarin pihak Ivan menyatakan tak ada lagi jalan untuk bersatu alias kecil sekali kemungkinannya. Tapi tidak bagi Vena. Hingga kemarin ia tetap ingin mempertahankan biduk rumah tangganya seandainya Ivan tetap mau menjadi imam hidupnya. Jadi saya sampai titik darah penghabisan, saya selalu bilang bahwa saya sangat ingin mempertahankan. Tapi apakah bisa dalam perkawinan hanya saya saja yang ngotot ingin mempertahankan perkawinan? Apa bisa? Kalau bisa saya lakukan. Bisa nggak? Mungkin nggak? Apalagi ini perkawinan Islam. Yang bisa melanjutkan perkawinan ini leadernya adalah suami. Kalau suaminya mau saja bermediasi, mungkin saya rasa mediasi tidak akan pernah gagal tanggal 18 Maret. Kalau bisa saya ketik ini bicara, saya akan mempertahankan. Kayaknya sih untuk ke arah sana kayaknya sudah sangat jauh kemungkinannya. Jadi saya selalu bilang bahwa kita memulai segalanya sesuatunya baik-baik. Waktu itu kita bertemu, saya berharap apapun hasil akhirnya nanti kita juga bisa selesaikan dengan baik-baik. Ketika cinta sudah tertepis dari dasar hati, maka gejolak untuk saling tuding dan menyudutkan kian berkobar di dada. Satu persatu rahasia yang dulu dijaga ketat, kini tak segan lagi dibeberkan. Sebelum menyatukan cinta lewat akad nikah, rupanya Vena dan Ivan melakukan perjanjian pranikah. Apalagi kalau tidak menyangkut harta. Harta bawaan atau yang didapat sebelum nikah tidak akan menjadi harta bersama. Dan kemarin seakan ingin menunjukkan apa yang dialaminya soal harta gono gini, Vena pun membeberkan selama 17 tahun mengayuh biduk rumah tangga dengan Ivan, hanya satu mobil mewah yang diberikan kepada dirinya. Itu pun sebagai hadiah ketika hamil dan keguguran. Seakan menyeratkan ada perebutan harta, Vena pun mempersilahkan kalau Ivan mau mengambil mobil itu kembali. Nggak ada lagi apa, soal sita marital saya sudah jelaskan tadi, Mas sudah pegang semua surat perjanjian pranikah. Silakan ambil barang-barang Mas Ivan yang dia merasa mau untuk mengambil. Silakan, detik ini saya bisa naik taksi kok. Selama 17 tahun, yang Mas Ivan benar-benar dari keringat asinnya dia keluar untuk saya adalah mobil 712 IV Alphard yang dipakai saya. Itu second, memang dikasih karena hadiah saya. Pada saat saya hamil Rifano, yang ketiga 2 tahun yang lalu yang saya keguguran 4 bulan itu hadiahnya. Ya. Kalau itu mau diambil, monggo silahkan. Ambil detik ini juga disaksikan teman-teman wartawan. Silahkan ambil. Memang diatasnamakan saya karena itu hadiah waktu saya hamil anak ketiga. Tapi kalau itu mau diambil, silahkan. Saya nggak menuntut apa-apa intinya Mas, gitu loh. Dari awal saya hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak saya dan itu akan saya hibahkan seluruhnya untuk anak-anak. Intinya itu. Jadi saya nggak ngerti yang maksud yang nuntut tuh menuntut apa. Kan kita juga membuka, kuasa hukum saya juga membuka peluang untuk kita bicarakan sama-sama gitu loh. Seperti apa sih yang terbaik. Soal harta gono gini, Ivan bersikeras bahwa apapun yang ia tuntut dan perjuangkan adalah haknya dan akan dihibahkan untuk anak-anak. Namun Vena menilainya sebagai dalih belaka. Seperti terbakar emosi yang membara, kemarin pulang dari pengadilan ia tak sudi lagi naik ke mobil mewah yang disebutnya hadiah dari Ivan. Sambil menangis, Vena memilih menumpang mobil pengacaranya. Padahal dia datang ke pengadilan dengan mobil mewah tersebut. Jadi saya nggak mau naik mobil ini. Mobilnya Dewi. Udah ya Mas ya. Ya. Saya minta ya. Udah ya Mas. Ini udah berat buat Mbak Vena, jadi udah. Di ruang mediasi aja, Bu. Ruang, Bu. Naik mobil Dewi. Ya, mobil Dewi aja udah. Gue mau pulang aja naik mobil Dewi. Di lagi di Naik mobil Dewi aja. Dia suruh ini aja. Pulang aja. Ambil berkasnya, Pi. Mobil Dewi.
Loh, kalau dia nggak mau naik mobil, terus apa masalahnya sama kita gitu? Karena kan mobilnya kan dia yang pakai gitu. Selama ini juga dipakai. Bukan Mas Ivan, pakai Mas Ivan juga kadang-kadang naik taksi kok. Cuman karena kan Mas Ivan bukan anggota dewan. Kalau beliau kan karena mungkin anggota dewan ya mesti naik mobil bagus gitu. Bertolak belakang dengan Vena yang meradang dan kemudian menangis, Zara, putri Mandala Abadi Soji, rayakan ultah di lokasi syuting dan mendapat kado istimewa. Sang mama hamil dalam hitungan hari yang menandakan Zara bakal punya adik. Siapkah Zara? Lalu seperti apa suasana pesta ulang tahunnya? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Sangat kontras dengan Vena Melinda. Rayakan ulang tahun di lokasi syuting, Zara, putri dari pasangan Mandala Abadi Soji Denova, mendapatkan kado istimewa. Denova sang mama kembali positif hamil 1 minggu. Zara akan menjadi kakak bagi janin yang kini berada di rahim Denova. Tapi siapkah Zara memiliki adik baru? Lantas seperti apakah suasana perayaan ulang tahunnya di lokasi syuting?